Karena gini, anak-anak itu otomatis karena pelayanan kita kan selalu terdorong begini, bahwa kita harus bukan jaim sebenarnya ya. Kita otomatis harus menjaga diri. Nah itu beban yang harus kita pikul juga. Keputusan ketika sampai satu titik ya melayani bersama-sama dengan keluarga itu direncanakan atau ya memang jalan mengalir gitu aja gitu? Pelayanan balik lagi komunitas, dan komunitas itu kadang bisa dalam tanda kutip diutamakan lebih dari keluarga. Ya. Jadi itu juga tantangan Ya tersendiri. karena anak remaja lebih senang di komunitas ya daripada Itu salah satunya. Itu tantangan juga. Ya. Tapi secara umum nggak ada yang terlalu negatif. saya justru bayangkan kalau saya punya kemampuan gitu ya, mari khotbah sampai gitaran lalu Iya. nyanyi gitu ya. Iya. Untuk nutup khotbah. Itu rasa saya keren. Kan saya tidak punya kemampuan gitu loh. Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur punya kesempatan bertemu kembali dalam acara podcast Bukti Buka Hati. Dalam episode kali ini saya ditemani dengan dua narasumber yang baik, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yaitu Dr. Maitra dan saudara kami Joni. Apa kabar Dr. Maitra sama Joni? Baik. Terima kasih loh ya, di tengah-tengah kesibukannya berkenan hadir gitu ya. Ya, sama-sama Pak Lim. Kita kali ini akan bicara satu topik, yaitu melayani bersama keluarga. Nah, Anda berdua ini terpilih gitu ya, dalam pengertian karena memang Nggak ada orang lain. bukan. Saudara Joni dan Dr. Maitra itu memberikan teladan yang baik gitu loh bagi jemaat, karena istri, anak, semua kan pelayanan bersama-sama gitu ya. Nah, saya secara pribadi itu senang kalau lihat jemaat seperti itu gitu ya. Bersama-sama gitu ya. Nah, saya secara pribadi juga anak sejak kecil itu disuruh belajar piano gitu ya. Tidak semua hamba Tuhan anaknya itu belajar. Ada yang belajar karate, belajar matematika, bahasa Inggris, bla 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 bla. Tapi saya dorong mereka belajar piano gitu ya. Nah, dengan harapan waktu itu gembalakan gereja yang kecil, kalau mereka bisa piano kita nggak kesulitan gitu loh. Ya adalah ada acara tinggal dicangkeng, ayo ikut papa. Kira-kira gitu ya. Nah sekarang begini, bisa ceritakan sedikit nggak awalnya keluarga gitu ya, baik Dr. Maitra maupun Joni gitu ya, terlibat dalam pelayanan bersama-sama dengan keluarga. Siapa dong? Ya, Ini dulu lah. kalau Joni dulu nggak apa-apa. Kalau pelayanan sebenarnya sejak gereja ini mungkin gereja ini 42, saya 40 tahun berarti di gereja ini. Yeah. Lama sekali ya dari perintisan. Cuma sejak menikah sebenarnya istri saya itu orangnya enggak dia dulu waktu di Kalam Kudus Malang itu melayani remaja paduan suara gitu ya. Tapi kalau setelah itu mungkin agak kurang di organisasinya gitu kan. Bahkan beberapa kali mungkin dia sempat protes karena saya meluangkan waktu terlalu banyak gitu kan. Protes gitu sebagai Nah, awalnya seperti itu. Tapi saya enggak pernah juga mengharuskan ajak dia pelayanan, tapi mungkin dia tergerak Pak Lim. Ya, gitu ya. Ya, seperti itu Oke. ceritanya. Nah, kalau Dr. Maitra gini, bagaimana awalnya gitu? Kalau saya mungkin kebalikannya ke Joni. Ya. Ko Joni ini istri ikut suami, kalau saya lebih ikut istri. Gitu ya. Iya, jadi istri yang ya kita berdua dari kecil mungkin sudah bagian Ikut dari gereja Gloria, tapi istri yang istilahnya komunitas juga terbentuk di Gloria, pada akhirnya istilahnya saya ngikut lah pelayanan. Istri waktu itu lebih aktif lah. Lebih aktif, betul. Nah. Tapi zaman remaja mereka dua-dua aktif loh Pak Lim. Gitu ya. Cipta lagu loh Pak Lim. Gitu ya. Iya loh, Pak. Saya percaya karena beliau ini kan gitaris yang baik. Gitu ya. Betul. Jadi saya percaya lah gitu ya. Nah, keputusan ketika sampai satu titik ya melayani bersama-sama dengan keluarga itu direncanakan atau ya memang jalan mengalir gitu aja gitu? Berjalannya waktu aja Pak Lim sih. Karena memang anak-anak itu dikasih kesempatan untuk belajar musik gitu kan. Belajar musik sebenarnya bukan tujuan untuk supaya pelayanan, bukan. Belajar musik, kalau istri saya selalu konsepnya gini, dia bilang, kalau saya memang enggak awam sekali tentang musik Pak Lim.
kita zaman dulu sekolah, mau sekolah aja sulit, apalagi mau ngomong masalah kursus musik gitu kan. Nah, itu paling enggak kalau dia belajar musik, di waktu dia sedih, sepi, dia bisa main gitu ya, kayak gitar, kayak apa gitu. Ya seperti itu sih. Kemudian nanti paling enggak, kalau nanti dibutuhkan di pelayanan, dia bisa melayani sebagai pemusik. Itu aja sih awalnya. Nah, kalau Maitra gimana? Lebih memang alami ya, karena Alami, memang ya. suami istri kebetulan dapat kesempatan pelayanan, anak kayaknya juga pada akhirnya dapat berkat itu. Yang pasti, tapi buat kami pelayanan malah memang sesuatu yang istilahnya apa ya, berkat yang membuat kita menjaga diri dengan lebih baik lagi. Yes. Itu otomatis jadi. Ini di-encourage atau secara sengaja atau memang ya karena lihat papanya jadi terlibat gitu aja gitu. Alami kelihatannya Pak. Alami ya? Mereka terkondisi dengan Lingkungan gereja gitu ya. Iya, Iya. iya. Ya, balik lagi ngomong soal anak belajar musik gitu ya. Sebenarnya dulu ya belajar itu dengan pemikiran begini. Ini konsep awam lah ya. Saya juga bukan ahli musik gitu ya. Orang yang belajar musik biasanya itu hidupnya itu lebih tertata itu loh. Secara perkembangan kejiwaannya itu jauh lebih sehat. Maka justru karena itulah maka kita dorong dia gitu loh. Dorong dia ayo belajar. Siapa tahu satu hari gitu ya. Itu bisa kepakai kan gitu deh. Nah, itu pikiran simpel aja waktu itu gitu. Jadi dorong mereka itu jadi sejak kelas umur 4 atau 5 tahun ini mereka sudah belajar piano karena di samping rumah itu kan memang ada tempat kursus juga. kursus ya. Pas Oke. ya, semua. Jadi tinggal jalan aja. Iya. Kira-kira gitu ya. Nah sekarang gini, secara pribadi ya, ketika bisa melayani bersama-sama gitu ya, bagi kita itu apa artinya gitu, bagi keluarga gitu, yang Anda rasakan berdua? Kalau saya gini Pak Lim, terutama untuk anak-anak, saya selalu mengingatkan juga karena di ibadah ya, banyak pelayanan di tim ibadah, di ibadah, range waktu anak-anak pelayanan ini sangat pendek sekali Pak Lim. Jadi mereka itu paling waktu masuk di site itu mulai pelayanan SMP paling. Kemudian paling selesai SMA. Setelah itu bisa luar kota atau luar negeri. Iya. Ya kan? Dan sudah tidak ada kesempatan lagi. Makanya saya bilang, teman-teman, ayo masih ada kesempatan. Waktu anak kalian maupun nanti tidak ada kesempatan. Karena kalau di luar negeri belum tentu siapa kamu gitu kan. Nah, gitu ya. Maksudnya untuk pelayanan. Nah, Ya, saya teringat Marcel sekarang. betul. Nggak pelayan. Ya dia sih disuruh bantu-bantu aja Pak. Kadang-kadang pegang kamera, kadang ya komunitas di Jerman sih Pak Lim. Karena Iya, dia Jerman bukan anu. Nah, ada satu bahkan Satria itu dia jago musik kan Pak Lim. Dia Ya, lebih jago ya, dari betul, Mas. sama-sama. Dia nggak pelayanan karena di gerejanya GRI yang dia pergi di Munchen itu ada pianisnya. Lebih canggih. Iya. Nah, itu. Jadi makanya saya bilang pelayanan itu kesempatan dan itu waktunya sangat pendek. Apalagi sekarang Singapura itu strateginya apa? Kan culik katanya. Jadi mereka sudah bukan sekarang banyak anak-anak mulai SMP ini loh, bahkan SD lulus, udah siap masuk ke Singapura Pak Lim. Jadi mereka tujuannya itu, PM-nya itu bilang dia akan menculik gitu. Jadi sedini mungkin dia didik dengan budaya Singapura supaya nanti mungkin jadi warga negara Singapura. Ya itu yang Karena ini demografi mereka betul kecil gitu loh. Iya. Dia Jadi, butuh orang lain gitu ya. kalau selama ini kita tahu lulus kuliah atau misalnya kelas 8 lah, mereka udah berangkat biasanya gitu kan. Ya. Ya, tapi sekarang ini lebih awal lagi Pak Lim. Nah ini tantangan juga bagi gerejanya kita Pak Lim. Kalau Dokter Maitra gimana? Iya, tadi kalau topiknya apa pelayanan itu artinya apa? Ya buat kita sama sih, tetap privilege ya, kesempatan Iya, ya. betul. Ini juga untuk komunitas karena ketika komunitasnya bagus ya otomatis tumbuh kembangnya semua Ya. pelayanan hatinya semua jadi baik ya. Nah, dengan anak-anak melibatkan diri itu kan menghabiskan waktu juga kan ya, selain studi mereka. Betul. Gitu. Nah, relasi dengan keluarga ini setelah mereka pelayanan bersama gitu ya, dengan keluarga gitu ya. Ini jauh lebih baik atau justru menimbulkan banyak kendala gitu? Nah, kalau dari kita ya terus terang karena
bersyukurnya belum dapat nggak baiknya gitu ya. Ya, ya. Tapi kalau dikira-kira sepertinya jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya. puji Karena Tuhan ya. sempat ada diskusi dan sebagainya. Contoh simpelnya kan begini. Dari generasi ke generasi pertanyaannya juga kadang mirip. Orang tua tanya, loh kamu kalau nggak bener ngapain pelayanan gitu ya kan? Oke, Itu oke. kan jadi patokan di mana kita harus bener untuk pelayanan. Ya. Nah, jadi itu terjadi ke generasi anak juga. Ya, Bener ya, karena Bang gini ya, karena gini, anak-anak itu otomatis karena pelayanan kita kan selalu terdorong begini, bahwa kita harus bukan jaim sebenarnya ya, kita otomatis harus menjaga diri. Nah itu beban yang harus kita pikul juga. Kita tampil di altar, kemudian kita dengan ndak senonoh, misalnya di luar atau bagaimana. Nah itu paling ndak mendidik mereka dari muda itu, oh saya ini pelayan Tuhan. Ya. Nah, Hidup lebih tertib lah ya. betul. Cuma ada kendalanya Pak Lim. Memang dalam kadang waktunya mepet itu antar sana sini saya bayangkan kalau agak jauh kayak Maitra, kalau saya dekat kan itu bolak-baliknya Pak. Itu yang kadang sulit, anak satu di sini nanti ganti ya, itu yang kadang. Nah, ketika mereka lagi studi lah gitu ya. Tantangan apa yang paling besar ketika kita harus mendorong mereka, ayo kita pelayanan bersama-sama, dan Anda berdua itu kan juga artinya juga sibuk dengan kerjaan sendiri-sendiri, apalagi Dokter Maitra gitu kan ya. Iya. Tantangan apa yang paling besar gitu? Tantangan. Kadang kalau agak ekstrim karena pelayanan balik lagi komunitas, dan komunitas itu kadang bisa dalam tanda kutip diutamakan lebih dari keluarga. Ya. Jadi itu juga tantangan Ya, tersendiri. karena anak remaja lebih senang di komunitas ya daripada Itu salah satunya. Itu tantangan juga. Ya. Tapi secara umum nggak ada yang terlalu negatif, Pak Lim. Menurut Ya, saya ya. tantangannya paling juga harus diseimbangkan antara kewajiban belajar, kewajiban pelayanan, kewajiban yang lain-lain, itu harus seimbang lah. Tantangannya mungkin di sana aja. Ya kalau mungkin kalau mau rohani sedikit ya kita bilang lebih baik 1 hari di pelataranmu gitu ya. Gitu Ya, menukar 1000 hari di tempat lain mungkin seperti itu Pak Lim. Jadi Ya. Karena waktunya aja lah. Tantangannya Ya. soalnya. Nah, ini kan boleh dibilang kan ya studi anak-anak juga baik toh ya hasilnya gitu ya. Ya. Jadi kalau anak studinya baik, tentunya kita juga ketika mereka melayani, kita juga ikut sukacita. Kan ada sebagian anak itu kan dia sudah mengutamakan komunitasnya dia habis-habisan, studinya Berantakan. ya Nah, bukan itu. berantakan kayak apalah, agak kesulitan Ya. gitu ya. Nah, Nah, itu. itu kan orang tua juga mengalami kesulitan gitu loh ya. Kamu kok gimana gitu ya? Betul. Nah, Ya, itu kan? yang Nah, ini kan saya lihat anak Dokter Maitra maupun anak Saudara Joni itu kan studinya juga baik-baik gitu ya. Ya dong. Jadi justru karena dari situ komunitas baik, studi baik, justru kita terus mendorong mereka gitu ya. Yang penting menjelaskan bahwa mereka tanggung jawabnya adalah siswa dulu Pak Lim. Ya. Siswa itu kayak kita adalah maksudnya sebagai orang awam kita ada tanggung jawab kan gitu kan. Nah, pelayanan itu bukan kita anggap sebagai sampingan atau bagaimana, tapi maksudnya tanggung jawab kita utama adalah sebagai siswa atau sebagai pengusaha atau sebagai profesional, ya kan? Itu kan panggilan kita juga di situ kan Pak. Ya, ya. Kalau kita misalnya di situ tidak memberi contoh yang baik, akhirnya kan kita pelayanan juga useless Pak Lim. Ya. Seperti itu sih. ya sebetulnya cuma menambahkan aja. Kadang Ya. memang kan sekali lagi kadang lebih menarik berkomunitas daripada belajar itu. Untuk orang tertentu memang harus. Nah, uniknya di situ keseimbangannya sih Pak. Nah, sebagai orang tua gitu ya, Huh. ada menargetkan anaknya. Kalau kamu studi itu harus capai begini, kayak gini. Ada nggak? Iya, pengennya begitu. Sebenarnya kalau di keluarga saya ini kebanyakan mereka itu dikasih pandangan aja paling Yeah. bahwa kalian ini nanti kompetisinya ini seperti ini, ya kan? Kenapa maksudnya kayak Marcel sampai jauh-jauh? Karena ya saya bilang ini pilihan bagi kamu. Kamu mau yang biasa-biasa saja dan menghadapi persaingan seperti ini Nah, atau sebentar, ini Ya. didorong orang tua ke sana atau memang anaknya mau ke sana? ditanya waktu itu. Oh, Kalau ditanya. kalau khususnya Marcel ya. 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 Kamu mau untung dia SMP sudah punya tujuan Pak Lim. Sudah Kalau punya mimpi lah, kalau ya. ndak nututi bahasanya. Jadi waktu itu dia bilang dia ndak mau, yang penting tulisan kanji-kanji Mandarin gitu oke. Yang penting maksudnya kalau Inggris apa. Nah, akhirnya
milihnya kok dia suka ke bagian mekanik apa kayak gitu kan. Nah, akhirnya Jerman. Nah, sehingga dia bisa prepare lebih awal juga. Jadi dari SMP dia sudah belajar, SMP kelas 3 udah belajar bahasa. Kalau enggak nuntut paling. Iya, Gitu iya, loh. iya. Jadi sebenarnya ya pilihan dia. Nah, yang kedua ini Elin juga kita ya terserah pilihanmu. Ya pasti mau keluar. Cuma pilihannya ada, maksudnya ikut kokonya ke Jerman atau mungkin ke Singapura atau gimana. Nah, tapi ini semua ini kan bukan nggak bisa dengan datang take it for granted Pak Lim. Kamu harus benar-benar fight gitu. Iya. Nah, seperti itu sih. Kita kasih gambaran untuk ya masa depan aja. Nah, kalau Dokter Maitra, kalau mengenai tuntutan studi anak itu orang tua ada target tertentu gitu. Nah, target ini menarik topiknya kalau target. Sebetulnya tentunya orang tua kan pengen sesuatu yang lebih terus untuk anaknya begitu ya. Tapi di zaman yang sekarang mungkin kita juga harus istilahnya ya bahasanya ya punya hikmat itu. Soalnya kan anak itu perlu diberikan kebebasan buat kami sih. Lebih baik seimbang semuanya daripada excel di satu bidang tapi secara komunikasi mungkin kurang baik begitu. Jadi kami memilih untuk betul-betul lebih membebaskan, tapi seperti Ko Joni juga mengarahkan maunya apa, yang baik kira-kira seperti ini gitu, gitu aja sih. Tuntutan kita sebagai orang tua ini, pemahaman saya gitu ya untuk studi anak itu memang baik gitu ya. Tapi kita juga jangan lupa sebenarnya komunitas sosial anak itu untuk bertumbuh kembang. Bagi saya itu juga satu faktor yang sangat mendukung di kemudian hari bagi anak. Ada anak yang secara studi mungkin oke gitu loh, tapi secara sosial gitu ya berkomunitas, wah kadang-kadang bermasalah. Nah sehingga ketika dia nanti satu hari terlibat atau terjun dalam dunia kerja yang real gitu ya, oh itu problem terus nanti itu, karena kan kita kan nggak bisa kerja sendiri sekarang. Betul. Ya, Harus tim. Kita berrelasi dengan banyak orang gitu ya, ketemu banyak orang, juga rekan juga banyak orang gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang itu jadi problem gitu ya. Nah, ketika anak dalam komunitas gereja, lalu dia bisa tumbuh bersama-sama, pelayanan bersama-sama, sehingga dia paling tidak secara sosial belajar gitu loh. Betul. Ya dong. Sehingga secara pengetahuan, secara kepintaran gitu ya, dia dapat, tapi secara sosial juga bertumbuh dengan baik gitu ya. Betul. Ya puji Tuhan gitu ya. Nah, ini satu contoh yang baik gitu. Nah, ketika melayani kan bidangnya kan beda-beda, dan hari ini mungkin papanya datang gitu ya. Ya, syukur-syukur kalau acara tertentu borongan istilahnya kan ya. Papa mama anak itu juga ada di sana gitu ya. Nah, kan saya lihat beberapa keluarga seperti itu. Tapi kadang-kadang kan tertentu kan hari ini papanya atau berikutnya mama atau anaknya itu ya bukan borongan lah artinya itu. Nah, ini ngaturnya gampang nggak kayak gitu? Kalau dari DEP 1 sebenarnya kalau memang ada potensi untuk satu keluarga bersama-sama, kita gabungkan sebenarnya. Gabungkan. Iya, ya. itu lebih efisien sebenarnya. Ya. Jadi makanya kelihatan ya tanda kutip kadang-kadang disorot, waduh, ini pelayanan keluarga. Tapi bagi kita melihat begini, ini satu contoh yang baik juga kejadian kali bahwa sebagai keluarga kita prioritas pelayanan kan, misalnya menunjukkan bahwa attitude kita dalam pelayanan ini juga baik gitu kan. Nah ini men-encourage bagi jemaat yang tanda kutip yang masih anaknya belum terlibat atau apa, dan puji Tuhan beberapa ini memang terinspirasi saya lihat ya, beberapa yang orang-orang baru bahkan mau Pak Lin karena dari melihat ini seperti ini ya itu aja. Iya, kalau dari saya paling ya dari sisi yang berbeda sedikit. Justru untuk kesempatan pelayanan bareng itu jadi privilege sebetulnya. Saya ingat sampai ketika pertama kali bareng-bareng bisa bersama-sama itu aku video sendiri. Padahal saya paling nggak suka foto video sendiri kan Pak. Itu momen yang berharga buat saya. Karena kan pelayanan kadang kita juga mungkin nggak bisa pilih-pilih dengan siapa gitu. Betul. Nah, dan kadang anak juga kalau memilih, ya mereka kan pilih dengan teman-temannya, ya kan, dengan yang lebih profesional mungkin bahkan. Tapi privilege, kalau bisa bareng itu privilege. Saya sendiri merasa kalau kita bisa bareng gitu ya, itu akan memberikan satu teladan yang indah gitu loh. Ya memang saya tahu juga ada pergumulan gitu ya, ada kesulitan, tapi ketika kita bisa melayani bareng-bareng gitu ya, satu keluarga gitu ya, lalu tampil bareng. Nah, saya rasa itu satu teladan yang indah gitu loh di dalam kehidupan bergereja. Karena gereja itu kan mau nggak mau kita harus pahami juga sebagai satu unit keluarga gitu kan. Ya, no?
keluarga kita bersama-sama bertumbuh, juga bagaimana hidup bersama-sama secara apa ya, dalam perjalanan rohani lah gitu ya. Nah, Maitra ini kan, Dokter Maitra ini kan ada sedikit kesulitan dalam pengertian begini, kan mobilitasnya kan sangat tinggi ada, ya adalah. Nah ini gimana nyocokin ya, atau kendalanya ngatasi gimana gitu? Ya, titip doanya aja Pak Lim. Mungkin sebentar lagi sudah di Surabaya terus aja gitu. Daripada keliling terus. Soalnya kan nggak sehat juga kalau terusan. Tapi waktu mobilitas masih tinggi, prinsipnya sih pelayanan juga nggak terus-terusan ya, Ko Joni ya. Dan pas waktu balik ke Surabaya gitu ya? Iya, diusahakan. Kadang protes kalau dari istri itu sudah kadang nggak di Surabaya, tapi dimakan waktunya buat pelayanan juga, gitu ya kan. Balik lagi keseimbangan, mesti diskusi dan sebagainya untuk ngatur waktu sih memang. Kuncinya cuma di situ kayaknya. Wah, kalau nanti di Surabaya nanti saya bantu promo deh. Oh gitu. Oh gitu ya, terima kasih. Endorse gitu ya. Endorse. Nah, seiring dengan jalannya waktu pelayanan bersama-sama gitu ya, dampak rohaninya ada nggak? Bagi kita secara pribadi maupun bagi keluarga gitu ya. Iya. Mungkin saya dulu ya, Ko Joni. Intinya jelas kalau itu jawabannya ada. Jelas karena balik lagi pelayanan bukan cuma bukan cuma kewajiban, tapi justru itu yang menjaga kita sih, Pak Lim. Kita pikir pelayanan untuk Tuhan, kita yang dilayani sebetulnya. Kalau baliknya lagi. Jadi dengan pelayanan kita dapat banyak sih, Pak Lim. Terus terang secara rohani, dan balik lagi itu saya rasa juga untuk istri, untuk anak-anak sama sih, penting gitu. Jadi jauh lebih sehat gitu ya? Jauh lebih sehat. Pak Joni ada nggak pengalaman itu? Kalau keronian pasti mereka kan di komisi ataupun mungkin di sekolah itu ada semacam guidance untuk mereka harus renungan, harus apa. Itu kan membantu juga kan disiplin mereka untuk disiplin rohaninya. Nah, tapi kalau dari keluarga itu kita lebih menekankan bagaimana ya, praktek dari apa yang kita tahu, bahwa itu kita harus menjadi terang Tuhan dimanapun kita ada, gitu kan. Nah itu yang menjadi inti. Jadi waktu dia berperilaku di sekolah atau dimanapun, nanti bekal yang dia bawa itu paling ya. Nah ketika kita melihat ada satu dampak rohani, ketika kita katakanlah anak sudah sampai satu saat dia harus studi gitu ya, mungkin keluar kota atau luar negeri agak jauh lah gitu ya. Mungkin bagi kita sebagai orang tua kita lebih siap untuk melepas. Ada nggak pengaruh kayak gitu? Kan kadang-kadang kan kita sebagai orang tua gitu ya kan, masing-masing kan kenal toh model anak kita dalam tanda petik ya. Kan ada sebagian orang tua itu nggak terlalu siap untuk melepas anak karena tahu nanti kalau lepas begini iso ngaco misalnya dalam tanda petik ya. Ada nggak pengaruh kayak begitu? Mungkin lebih agak safe aja ya. Jadi kita merasa bahwa mereka dengan pengalaman selama di sini, kita berharap itu cuma di sana itu belum tentu memang ketemu dengan komunitas Kristen, Pak Lim. Itu yang salah satu tantangan. Bahwa kemudian kayak Jerman itu misalnya kan memang terkenal bukan sekarang negara sekuler kan, Pak Lim, gitu kan. Nah, tapi pilihannya ada, Tuhan tolong beberapa, ada keluarga yang dikenal, kemudian itu juga mengenalkan ke gereja itu dan bergereja di situ juga. Nah, saya lihat ya Tuhan juga menyediakan seperti itulah paling enggak. Tapi teman-teman yang studi ya ke Aussie atau ke Sing ya, itu lebih gampang kita mereferensikan komunitas. Betul. Gitu ya. Nah, di Sydney kita kenal ada beberapa pendeta yang baik dari Indonesia, di Melbourne apalagi gitu ya. Kan ada orang Gloria cukup banyak, bahkan boleh bilang dari pastornya juga di sana, sehingga mereka dengan senang hati dari awal itu tuh sudah diterima gitu loh, bahkan diarahkan, dibimbing baik dalam arti kata studi maupun kehidupan bergereja. Di Singapura terakhir juga saya dengar juga begitu, karena kan komunitas orang Indonesia yang khususnya dari Surabaya, Gloria apalagi itu ya, cukup banyak. Jadi teman-teman itu bareng gitu ya. Nah, saya sih nggak tahu kalau di Jerman ada, tapi nggak terlalu besar. Gitu. Karena kotanya menyebar sekali, Pak Lim ya. Dan fokus pelayanan kayak Marcel di Stuttgart ini nggak banyak pelayanan Indonesia di situ, Pak Lim. Jadi ya syukurlah ada keluarga Indonesia yang bergereja di situ, dan juga ya kayak istilahnya kita anggap sebagai
orang dekat kita gitu paling. Nah, kalau Maitra ini anaknya mau Indonesia apa mau kirim keluar ini? Nah ini tantangan, ya itu titip doanya semua juga. Terus terang kalau saya pribadi saya sayang sih kalau sudah ada komunitas. Ya. Saya pengennya juga tetap. Tapi ya balik lagi tergantung anaknya. Iya. Ya. Tapi dengan profesi yang ditekuni sekarang ya, Iya, saya rasa memang Indonesia itu ya pilihan yang terbaik. betul. Sayangnya begitu. Sayang. Kecuali kalau anaknya bilang, Pak saya nggak mau seperti papa gitu ya, saya mau Iya. sekolah yang lain. Nah itu beda lagi, Iya, ya, betul. dipersiapkan deh ya. Tapi kalau anakku masih tetap mau jadi dokter katakanlah gitu ya, saya rasa di pilihan yang tepat itu ya di Indonesia untuk Awalnya Mas- S1-nya awalnya gitu S1-nya. paling. Ya, Nanti betul. kalau di kemudian hari kesempatan ingin memperdalam baru keluar gitu Ya. kan. Ya, dan paling tidak dia sudah punya dasar di Indonesia. Karena kalau dari luar, kecuali nanti satu waktu dia terbuka. bukan dalam pengertian begini, gue memang nggak mau karir di Indonesia. Ya, Nah, Ya, ayo sikat. didorong sudah ya, didorong ke luar negeri studi ya, dokter ya nggak apa-apa. Iya. Karena di luar negeri juga kesempatan studi sekarang lebih terbuka juga untuk medical gitu ya. Studi di sana, tapi mimpinya bukan di Indonesia sudah. Tapi di mana-mana dokter paling sulit tuh paling. Ya tahu, studi sulit, tapi kalau bisa kan, tapi kalau bisa Maksudnya, itu kan juga. Kayak di Jerman itu hampir tanda kutip hampir impossible masuk dokter sebenarnya. Sebenarnya karena nilainya Nggak tahu sangat betul tinggi nggak? sekali. Nggak bisa langsung juga, kita harus studi di jurusan yang lain dulu, baru di kemudian hari. Kalau Bisa. kalau di Jerman bisa. Langsung Tapi- dari SMA bisa gitu. Iya, bisa. Jadi kan kalau Jerman kan ada satu Stuttgart namanya 1 tahun untuk college kayak gitu kan, penyesuaian. Tapi mau masuk ke dokteran itu Nilainya sangat kesulitan. Iya, sangat nilainya perfect paling. Harus satu koma itu. 1 koma itu berarti ya istilahnya hampir 4 kalau kita bilang anunya gitu. Iya. Iya, iya. IPK. Sangat nilai Stuttgart-nya itu harus gitu paling. Iya, iya. Itu hampir impossible. Ada ponaan dari istri saya itu ngambil jurusan lain akhirnya paling karena tidak mampu di situ. Nggak mampu. Ya. Tapi ada yang mampu Pak. Ada yang Saya mampu. pernah cerita nggak tahu di mana ya dia. Mereka kalau langsung dari high school gitu ya, nggak boleh. Harus lewati satu masa. College. Ya college college-nya bukan 1 tahun loh. 1 tahun. Kalau Bisa 2 atau 3 tahun baru selesai gitu ya. Kira-kira sudah ada katakanlah lah ya. Baru boleh katanya masuk di kedokteran di negara tertentu. Iya. gitu. Kalau di Jerman sih sepanjang Stuttgart-nya masuk ke uni lulus, ya, Ya. it's okay. Nggak apa-apa. Ya. Semoga Cuma perjuangannya, wow. Saya dengar ini makanya gitu, sangat sulit. Ada jemaat juga anaknya katanya minat biologi gitu, tanya dokter di Jerman gitu. Aduh, benar-benar perjuangan bilang kamu benar-benar perfect loh. Baru bisa masuk loh, perfect nilainya. Gitu. Ya, Karena syarat di mana-mana. Nah, ini dari hasil pembicaraan maupun dari perjalanan pelayanan bersama lah sebagai anak Tuhan gitu ya. Nah, kira-kira nilai atau prinsip apa yang paling penting gitu ya ketika kita ini bersama-sama dengan keluarga itu melayani, sehingga ini bisa juga di-sharekan kepada yang lain gitu ya, sehingga jadi berkat juga kan, banyak juga yang pingin bisa bareng-bareng gitu. Kalau prinsipnya saya sih mendorong kalau keluarga bisa melayani bersama-sama itu yang terbaik, Pak. Jadi kepada jemaat yang lain juga itu sesuatu yang inspiratif juga sebenarnya kan. Nah, tapi di satu sisi memang ada tanda kutip mungkin dibilang wah kayak diborong gitu pelayanannya, mamanya WL kemudian ini papanya gitaris, adanya drummer misalnya, satu lagi BP misalnya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat keindahan di balik itu, ya, kan Sebenarnya itu prinsip Alkitab loh. ya justru itu Pak Lim. Karena kalau kita baca gitu ya, ketika kita secara khusus di dalam perjanjian lama katakanlah, salah satu rujukannya itu adalah Yosua. Yosua betul. Bagian pasal 24 bagian akhir itu. Ketika mereka struggle dengan kehidupan Betul. yang baru gitu ya, dengan komunitas yang daerah yang baru lah ketika masuk di tanah perjanjian. Lalu terjadi kan pergantian leadership dan seterusnya gitu ya. Peralihan gitu ya. Yosua mengatakan pilih hari ini, tapi kami, nah dia bilang dia dan keluarga kami akan tetap beribadah atau melayani
Tuhan gitu loh. Karena memang di dalam prinsip kalau kita lihat cara pola pendidikan orang Yahudi baik pada masa Alkitab maupun sampai sekarang, mereka memang sangat mementingkan nilai keluarga, bagaimana bersama-sama itu melayani gitu. Sehingga di dalam Alkitab kita banyak ketemukan sebenarnya ayat-ayat yang berbicara kayak begitu gitu. Nah, nah, Dr. Maitra sendiri gimana? Ada nilai prinsip apa yang paling penting gitu ya? Prinsip. Nah, saya nggak tahu ini prinsip yang terus terang sama dengan keluarga apa enggak, karena kita kan pelayanan tetap istilahnya ya by nature Ya. Tuhan beri gitu. Tapi mungkin kalau saya harus bilang ya yang butuh pelayanan itu kita, bukan Tuhan. Iya. Bukan Tuhan yang butuh kita yang butuh Tuhan sebetulnya kan. Jadi ya kembali lagi pelayanan itu privilege sih prinsipnya, cuma itu. Jadi kalau dapat kesempatan ya harus diterima. Kalau katakanlah belum memulai, mulailah sepertinya. Betul. Gitu. Nah, kita kan supaya orang tua memang dari awal sudah di sini gitu ya, dari remaja lalu kita pelayanan ya akan lebih mudah memang mendorong anak gitu ya. Cuma kan pelayanan kadang-kadang kan ada yang butuh skill, katakanlah sebagai pemusik gitu ya. Nah, Anda berdua ini punya latar belakang memang bisa alat musik gitu ya. Kalau Maitra saya tahu ya bisa lah ya. Kalau Johnny, saya nggak punya Pak Lim. nggak, anak kok bisa punya kemampuan begitu? Ya karena mereka gini Pak Lim. Kalau saya lihat anak-anak di kota rata-rata dari kecil itu memang dileskan musik Pak Lim. Oh gitu ya. Kalau saya lihat ya beberapa teman-teman kebanyakan pasti iya kan, kebanyakan dileskan musik, dan pertama itu pasti piano Pak Lim. Ya. Gitu kan, piano. Jadi piano, nah saya melihat kayak Marcel akhirnya piano, belajar gitar, belajar bass, menolong memang. Iya. Karena memang dasarnya piano kan paling sulit memang Pak Lim. Ya, Betul. ya kayak putra kami memang Ya, semua ya belajar kan. piano, tapi Ya. sekarang ya suruh lebih- ngepas ya bisa, iya. suruh yang lain ya bisa gitu loh. Kan Ya. dasarnya memang sudah ada Pak. Ya. Kalau Dr. Maitra mungkin memang kita- punya ke dasar musik loh Oh, gitu ya. kalau saya sendiri enggak. Maksudnya memang dulu sempat belajar gitar, tapi kalau sekarang pun Ya. kalau bicara keahlian ya sama sekali kalah sama teman-teman yang Yang Tapi anak-anak kan muda. lumayan. ada yang bagus ini. Tapi kan lumayan iso lah kan Ya, sedikit lah ya. Oke lah ya. Tapi memang ingatnya Pak Lim dulu ketika anak lahir dari awal itu sudah direncanakan, karena tujuannya memang dua. Satu, mereka yang akan menggantikan kita kan, termasuk kalau ini kan fasilitas pelayanan. Tapi yang kedua itu musik memang bantu untuk bersosialisasi ya, membantu untuk berkomunitas juga gitu. Jadi ya dua tujuan itu akhirnya sebisa mungkin kita fasilitasi selama masih bisa gitu. Karena dari dasar katakanlah mereka dari kecil main piano sudah ya. Yang lain dengan sendirinya bisa saya lihat itu. Jadi putra kami itu Tadius, harmonika iya, ya bisa, gitar ya iso, ngepas ya iso. Rasanya piano memang induk ya Pak Lim. Gitu ya. Fondasi ya. Fondasinya. Iya, Fondasinya. Jadi mereka bisa nggak ngerti lah. Saya juga padahal papa mamanya juga nggak punya kemampuan sama sekali gitu loh. Bisa. Basicnya itu memang dari situ. Jadi kayak misalnya siapa itu kan saya lihat bisa ini biola juga kan. Ya karena mungkin basicnya pianonya juga sudah ada dari situ. Coba kalau ndak ada piano, saya ndak tahu. Ada yang tanpa piano ndak masuk ke situ. Nah, ini saya ndak tahu. Cuma dari melihat misalnya kayak dari anak saya itu ya karena dari pianonya mereka bisa, ke alat lain lebih gampang Pak. Lebih gampang gitu ya. Nah, saya justru bayangkan kalau saya punya kemampuan gitu ya, mari khotbah sampai gitaran lalu nyanyi gitu ya. Iya. Untuk nutup khotbah. Itu rasanya saya keren. Kan saya tidak punya kemampuan gitu loh. Saya nggak bisa sama sekali gitu ya. Ya, nah sekarang begini, ini kan sebagai satu apa ini pesan lah bagi jemaat atau langkah-langkah simpel sederhana yang bisa diambil, terutama bagi mereka yang punya kerinduan dan ingin memulai gitu ya, bersama-sama dengan keluarga melayani gitu. Kira-kira apa yang bisa dikatakan? Johnny dulu ya. Kalau saya mendorong jemaat, kalau bisa memang kita pelayanan bersama keluarga itu adalah yang terbaik. Anak-anak itu dibekali dengan kemampuan musik paling enggak, supaya mereka di masa yang sangat singkat ini mereka bisa memberi sesuatu untuk Tuhan. Gitu. Sejak dari muda. Nah ini kesempatan ini tidak panjang dan juga tidak selalu ada Pak Lim. Tidak selalu ada. Nah itu yang harus cepat diambil. Bukan istilahnya kadang dikritik ya, terus terang di DEP 1 dikritik. Loh
sembarang orang kok, maksudnya pelayanan, ya kan? Pelayanan gitu kan? Karena dikritik kan, loh, mana pembinaan apa? Sekarang gini saya bilang, coba kita balik sedikit. Kalau suruh orang pembinaan dulu baru pelayanan, mungkin sudah pergi, gitu ya. Jadi kita dalam pelayanan ini ada komunitas, di situ lebih mudah kita membina. Kalau orangnya nggak ada, apa yang kita mau bina paling, ya kan? Jadi orangnya sudah pergi dulu, baru kita mau, ya nggak bisa. Jadi dari pelayanan ini bukan menurunkan kriteria kerohanian pelayan, bukan. By doing, ya kita harapkan dari sana bisa dianu. Yeah. Ya, itu. Kalau dari saya mungkin cuma kenyataan Pak Lim, kenyataan bahwa gereja itu kan setiap tempat itu ada kulturnya sendiri-sendiri. Nah, kebetulan kita ini diberkati dengan gereja yang memberikan kesempatan pelayanan. Ya. Jadi porsi pelayanan itu bisa memilih banyak gitu ya. Dan bukan sesuatu yang dalam tanda kutip mungkin sulit harus kita bisa apa begitu. Menurut saya justru memang encourage teman-teman yang di jemaat yang tarik pelayanan langsung hubungin aja. Pasti ada fasilitas untuk bisa melayani. Intinya itu sih. Itu nanti manfaatnya juga kembali ke kita soalnya kan kenyataannya. Karena masa anak itu ya bersama dengan kita itu memang boleh bilang seperti Saudara Joni ngomong itu masanya terbatas, pendek. Kalau nanti sampai ini memang pergumulan gereja, baik gereja di daerah secara khusus gitu ya. Karena kan anak-anak kan punya mimpi kota, lah. ya. Surabaya pergumulannya itu kan anak mimpinya bukan sekedar pindah kota, mungkin pindah negara kan gitu kan ya. Nah, ketika mereka sudah bermimpi gitu ya, dan orang tua juga memfasilitasi ya, punya kesempatan fasilitasi sehingga anak apakah sekolah di ibu kota gitu ya, atau sebagian juga paling dekat ya ke Singapura kan gitu ya, bahkan tidak sedikit ke Aussie kan di Eropa gitu ya. Nah, sehingga masa itu menjadi singkat gitu loh. Nah, biasanya kalau anak sudah punya komunitas pelayanan dengan baik ketika dia pergi gitu ya, saya sih punya penilaian agak subjektif gitu ya. Kita sebagai orang tua melepas itu agak tenang gitu loh. Lebih tenang gitu loh. Ya loh. Karena kan musik itu kan paling tidak itu ya, secara apa ini, kecakapan emosi gitu ya, itu lebih menolong gitu ya. Sehingga anak-anak ketika nanti dia harus ke sana pun gitu ya, dia akan jauh lebih tough dengan kondisi yang ada. Nah, mari jemaat gitu ya yang rindu bisa bareng pelayanan, silakan hubungi kami gitu ya. Hubungi Dep 1, bisa nanti kami aturkan gitu ya. Apalagi kalau anaknya sejak kecil memang sudah punya kemampuan, pernah dileskan piano dengan baik gitu ya. Saya rasa ini akan menjadi sangat indah gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Maitra sama Saudara Joni gitu ya untuk bincang-bincang kita dalam kesempatan ini. Saya percaya ini akan memberkati keluarga-keluarga yang juga boleh bersama-sama melayani gitu ya, sebagai satu keluarga di komunitas Gloria Kota Satelit gitu ya. Oke. Tuhan berkati ya. Terima kasih Wali. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.